Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari kelompok 1 yang terdiri dari Bu Eni Yuliati, Bu Erisa Pegawaiwanti, dan Pak Khairuddin akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebelum kami sepakati satu visi guru penggerak, di antara kami memiliki visi-visi guru penggerak. Dari Bu Eni Yuliati, unggul dalam prestasi dilandasi iman dan takwa, peduli terhadap lingkungan melalui terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dari Erisa Pegawaiwanti, mewujudkan peserta didik cerdas, religius, kreatif di era globalisasi. Dari Pak Khairuddin, terwujudnya peserta didik yang unggul dan berakhlak mulia. Dari ketiga visi tersebut, kami sepakati bersama visi guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Setelah kami sepakati bersama dalam satu visi, kami susun dalam satu kalimat prakarsa perubahan, yaitu melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk mewujudkan visi peserta didik yang berprestasi dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian, kami rencanakan dalam satu rencana sesuai alur Bagja yang diawali huruf B, yaitu buat pertanyaan utama. Di antaranya, 1. Mengapa kita perlu melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif? 2. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif? Ketiga, apa hikmahnya dari melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif? Dari ketiga pertanyaan itu, kami susun daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran inovatif dan kreatif perlu agar dapat menumbuhkan bahkan mengembangkan para peserta didik yang mempunyai kreativitas diri. Semakin kreatif, semakin tinggi juga tingkat stimulasi peserta didik, sehingga berdampak positif dalam proses pembelajaran. Cara pelaksanaannya, pertama, mengajak kepala sekolah, rekan sejawat untuk bertukar pikiran dalam pentingnya mengembangkan bisa dimanfaatkan sebagai aset konseptor kemajuan sekolah untuk kreativitas peserta didik. Selain itu, membaca literatur yang dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik di kelas. Dan juga pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber media pembelajaran. Tindakan yang terakhir, melihat hikmah dari pelaksanaan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, yaitu untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi peserta didik. Alur kedua dari Bagja berikutnya. A. Ambil pelajaran. Kami susun pertanyaan berikut. Siapa yang memiliki pengalaman menjalankan pembelajaran yang inovatif dan kreatif di sekolah? Dan aktivitas apa saja yang menurut peserta didik membuat mereka merasa lebih kreatif? Dari pertanyaan tersebut, kami susun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang memiliki pengalaman menjalankan pembelajaran inovatif dan kreatif di sekolah adalah kepala sekolah dan beberapa rekan kerja yang memiliki pengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kemudian, aktivitas yang menurut peserta didik merasa dapat peningkatan kreativitas dengan cara mewawancarai wali peserta didik yang berprofesi dalam bidang IT, lingkungan hidup,
yang bisa kita manfaatkan wali peserta didik tersebut sebagai aset yang ahli dalam bidang inovatif. Alur bagja yang ketiga adalah G, yaitu gali mimpi. Di sini kami menyusun pertanyaannya adalah, jika pembelajaran yang inovatif dan kreatif telah terlaksana, apakah terjadi perubahan atau peningkatan kompetensi pada peserta didik? Kemudian pertanyaan berikutnya, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran yang inovatif dan kreatif? Dari pertanyaan tersebut kami susun tindakan penyelidikan, yaitu pertama, terjadinya peningkatan motivasi belajar pada peserta didik. Contoh hasil, anak merasa senang, nyaman, dan semangat dalam pembelajaran. Berikutnya, terjadinya peningkatan karakter positif pada peserta didik. Contoh hasil, anak merasa saling menghargai dengan teman. Dan berikutnya lagi, terciptanya kebiasaan-kebiasaan baru seperti peningkatan literasi pada peserta didik. Alur bagja yang keempat adalah J, jabarkan rencana dengan penyusunan pertanyaan, yaitu apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran inovatif dan kreatif, dan apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas. Tindakan atau penyelidikan terhadap pertanyaan yang kami susun, yaitu dengan menjawab adalah memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran, mengembangkan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan potensi peserta didik, membuat proyek hasil pembelajaran yang inovatif dan kreatif, melaksanakan dialog dengan kepala sekolah dan guru mengenai kegiatan penguatan, misalnya panen raya. Alur bagja yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Pertanyaan yang kami susun adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif? Lalu kami pilih tindakan atau penyelidikan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, yaitu secara rutin meminta kepala sekolah dan rekan guru lain untuk mengobservasi kelas. Sekian dari kami penyampaian tugas kolaborasi 1.3 visi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.